Kita lihat bagaimana perkembangannya. Ya. Mudah-mudahan itu bisa selesai dengan baik. Saya mengajar tentang peradilan HAM ini karena saya pernah menjadi hakim HAM dari 2002 sampai 2007 dan 2007 sampai 2012 pada era Bapak SBY. Masalah yang saya tangani pada waktu itu adalah kasus pengadilan HAM berat Tim-Tim dan pengadilan HAM berat Tanjung Priok. Itu sebabnya mungkin saya diminta oleh PKPA ini untuk memberikan kuliah tentang pemeriksaan sidang pengadilan HAM. Kita mulai dari badan peradilan yang ada di Mahkamah Agung. Jadi kalau kita lihat ada lingkungan peradilan umum, ada lingkungan peradilan agama, ada lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara. Jadi kita lihat bahwa peradilan HAM itu berada pada lingkungan peradilan umum yang dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang peradilan HAM. Lanjut. Lanjut. Jadinya kita lihat pertimbangan dibentuknya peradilan HAM salah satunya adalah dikatakan bahwa peradilan HAM itu adalah extraordinary crime atau peradilan yang luar biasa. Pengertian luar biasa tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Yang kedua, dikatakan berdampak luas secara nasional maupun internasional. Jadi bisa dia berdampak di dalam negeri dan bisa juga berdampak di luar negeri. Bisa jadi yang dulunya orangnya berada orang Indonesia, kemudian dia melakukan tindak pidana di luar negeri dan kemudian dia kembali ke Indonesia. Kemudian dikatakan tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia yang sekarang sedang digodok. Kita tunggu kapan lahirnya KUHP yang baru. Kemudian menimbulkan kerugian baik material maupun imaterial. Dan terakhir mengakibatkan suatu kejadian yang luar biasa. Untuk itu katanya perlu dilakukan langkah-langkah penyelidikan. Penyelidikan itu dikatakan dengan membuat BAP-nya. Kemudian penyidikan, kita sudah melihat ada 2 alat bukti atau patut diduga ada pelanggaran HAM, kemudian penuntutan, dan kemudian pemeriksaan perkara secara khusus. Pengertian secara khusus ini, peradilan itu dibentuk oleh Presiden berdasarkan keputusan Presiden. Nah, itulah dia mengatakan pemeriksaannya itu secara khusus. Lanjut. Kemudian kita lihat
Apa ciri-ciri khusus dari peradilan HAM? Pertama, penyidik, penuntut umum, dan hakim ad hoc. Jadi baik penyidiknya, penuntut umumnya, hakimnya ad hoc. Ad hoc itu artinya kalau ada kasus barulah dia dibentuk. Makanya sifatnya tidak permanen, ad hoc. Maka kita katakan di Indonesia itu baru ada 3 kasus. 1 tim-tim, 2 Tanjung Priok, dan ketiga itu kasus Timika. Kemudian penyelidikan dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Berbeda dia dengan pengadilan pidana biasa. Pengadilan pidana biasa, penyelidikannya dilakukan oleh polisi. Jadi di sini polisi tidak berwenang melakukan penyelidikan. Penyelidikan ini artinya membuat BAP-nya, berita acara pemeriksaan. Jadi untuk kasus-kasus pengadilan HAM ini itu dibentuk oleh Badan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Kemudian penyidik tidak berwenang menemui pengaduan yang diatur oleh KUH pidana. Jadi penyidikan, jadi penyidik ya, jaksanya tak berwenang memanggil para terdakwa atau orang-orang yang berhak dimintai keterangan. Itu semuanya adalah tugas dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Lanjut. Kemudian, apa tugas dan wewenang dari pengadilan HAM? Pertama, bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Jadi pelanggaran hak asasi ini ada 2. Ada ringan, ada berat. Kalau pelanggaran hak asasi yang ringan itu ada diatur dalam KUH pidana. Itulah yang kita katakan pencemaran nama baik, ya, atau bisa dikatakan pembunuhan biasa atau penyiksaan dan sebagainya. Tapi di sini yang dikatakan adalah pelanggaran HAM berat. Nanti akan kita lihat apa saja yang termasuk kepada pelanggaran HAM berat. Perkara itu pertama terjadi di Indonesia atau di luar negeri yang dilakukan oleh orang Indonesia. Jadi tim-tim itu dulu merupakan bagian dari Indonesia, kemudian mereka merdeka, maka yang melakukan tindak pidana sebelum mereka adalah orang-orang Indonesia. Yang pada waktu itu orang-orang Indonesianya itu adalah polisi, tentara, dan aparat birokrat. Jadi yang dituntut waktu di Jakarta itu adalah ada dari pihak militer, ada dari pihak polisi, dan ada dari pihak birokrat. Kemudian dalam pengadilan HAM ini, anak-anak yang usianya di bawah umur 18 tahun itu tidak dapat diperiksa oleh pengadilan HAM. Jadi beda dengan pengadilan biasa. Pengadilan biasa ada aturan hukum untuk mengadili anak-anak yang di bawah umur 18 tahun. Yang dikatakan dengan peradilan anak. Dalam peradilan anak itu bahwa seorang hakimnya, jaksanya, dan pengacaranya tidak boleh berpakaian toga.
Jadi di sini tak boleh. Jadi anak-anak tidak bisa digugat dalam kasus peradilan HAM berat. Baik, lanjut. Lanjut. Baik, apa saja yang termasuk pelanggaran HAM berat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000? Pertama dikatakan dengan kejahatan genosida. Jadi kejahatan genosida itu adalah kejahatan terhadap etnis, ya, agama, ya, itu genosida. Kedua, kejahatan perang. Jadi baik kejahatan genosida maupun kejahatan perang. Tapi kejahatan perang ini kita sudah ratifikasi sebelum Indonesia merdeka. Pada waktu kita jajah Belanda, Belanda meratifikasi. Begitu kita merdeka, kita masih mengakui bahwa peraturan atau konvensi Jenewa dan Den Haag yang berkaitan tentang perang berlaku bagi Indonesia. Baru yang kedua adalah kejahatan kemanusiaan. Kalau kita lihat di Statuta Roma, ada satu lagi yang tidak dimasukkan, yaitu kejahatan agresi. Apa itu agresi? Itu kejahatan penyaplokan terhadap suatu negara. Kita tidak masukkan dalam Undang-Undang 26 2000. Saya tidak tahu mengapa tidak dimasukkan. Agresi ini pernah dilakukan oleh Irak terhadap Kuwait. Jadi tindakan Irak terhadap Kuwait itu dikatakan suatu tindakan atau kejahatan pelanggaran HAM berat. Jadi mungkin saya bertanya, karena kita pernah mengambil tim-tim menjadi bagian wilayah Indonesia. Apakah itu sebabnya kita tidak masukkan tentang kejahatan agresi? Sampai hari ini kita belum meratifikasi, artinya memasukkan Statuta Roma dalam undang-undang kita. Dulu kita berjanji pada akhir 2013, maka Statuta Roma akan diratifikasi oleh DPR pada akhir masa jabatan Presiden SBY. Sampai hari ini terlihat belum diratifikasi. Apa sebabnya? Itu merupakan kebijakan dari pemerintah dan DPR. Baik, lanjut. Lanjut. Ya. Apa saja yang merupakan kejahatan genosida? Kejahatan genosida itu dikatakan setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, dan agama. Jadi kalau ada keinginan untuk menghancurkan baik seluruh maupun sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, dan agama, itu masuk dalam kategori kejahatan genosida. Ya, dulu pernah terjadi di Sulawesi Selatan, ya, dalam kasus Patimura. Patimura bersama 40.000 ya pemuda-pemuda Sulawesi itu dibunuh oleh Westerling, dan Westerling lari ke Singapura dan kita tak sempat menangkapnya. Karena sampai hari ini kita dengan Singapura tidak menjalin perjanjian ekstradisi. Jadi perjanjian ekstradisi itu kita bisa meminta kepada negara itu untuk mengembalikan orang-orang yang melakukan tindak pidana. Apa saja
kejahatan-kejahatan yang termasuk genosida itu. Bisa membunuh, bisa mengakibatkan perdana fisik dan mental yang berat, bisa menciptakan kondisi kehidupan kelompok kemusnahan secara fisik, ya, baik seluruh maupun sebagian, kemudian memaksakan tindakan mencegah kelahiran. Jadi masa dulu itu ada kehendak orang artinya mengkebiri ya laki-laki supaya tidak melahirkan atau bisa membuat istri melahirkan. Jadi kita KB itu kita pakai dasar bukan dalam rangka mencegah kelahiran, tapi kita kasih argumen adalah untuk menjarangkan kelahiran. Sehingga konsep kita itu diterima. Walaupun di dalam menjarangkan kelahiran itu ada salah satu bentuknya adalah kebiri. Kemudian memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu kepada kelompok lain. Artinya kelompok di sini bisa jadi dari satu agama ke agama lain. Kita bisa ketahui bahwa banyak sekali panti-panti asuhan yang ada di dunia ini yang dikelola oleh kelompok-kelompok agama. Kalau kita katakan di Eropa, itu banyak oleh kelompok-kelompok agama Katolik atau Protestan. Kalau di Indonesia, banyak dikelola oleh kelompok-kelompok yang beragama Islam. Jadi kalau ada anak yatim yang dikelola oleh kelompok lain, maka kelompok itu tidak boleh memaksakan anak-anak itu untuk pindah agama. Nah, itu dia artinya. Waktu kita kasus kita lihat tsunami, banyak anak-anak Aceh waktu itu diangkat atau diasuh. Tapi ada kelompok-kelompok Aceh yang menolak. Yang pada waktu itu Pak SBY ingin mengangkat seorang anak, padahal SBY katakan anak itu tidak dibawanya ke Jakarta. Tapi kakaknya pada waktu menolak supaya anak itu diangkat menjadi anak asuh SBY. Jadi saya tertarik waktu saya ke Kalimantan Barat. Di sana ada beberapa suku Dayak yang kebetulan beragama Kristen. Mereka diasuh oleh pondok pesantren Muhammadiyah. Tapi pihak Muhammadiyah tidak memaksakan dianya untuk masuk agama Islam. Ini suatu hal yang baik sekali ditiru. Waktu saya ketemu, saya katakan, agamamu sudah Islam? Dia jawab, belum. Kenapa bisa demikian? Dia katakan, pesantren itu tidak memaksakan saya untuk mengikuti agama Islam. Saudara mengerti tentang Islam? Oh, saya mengerti sekali, Pak. Karena saya berada di sana ada sampai 3 tahun. Jadi dia tidak masuk Islam. Nah, itu yang paling baik. Jadi seharusnya panti-panti asuhan yang mengelola atau mengasuh anak-anak yang beda agama tidak dibolehkan memaksakan anak itu pindah agama. Kecuali ada kerelaan dari anak tersebut. Baik, lanjut. Lanjut. Sekarang yang kedua, kejahatan terhadap kemanusiaan. Ini yang dulu terjadi pada kasus Tim-Tim dan kasus Tanjung Priok. Apa dia? Salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik. Jadi ada serangan yang meluas atau bersifat sistematik. Jadi kalau kita lihat pembunuhan berencana itu tidak ada unsur serangan yang meluas.
Kemudian yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Jadi kalau dikatakan tindakan itu ditujukan kepada penduduk sipil, berarti pelakunya bukan sipil. Nah, ini yang mengatakan tadi, kalau pembunuhan itu yang dilakukan oleh orang-orang sipil, itu tidak dikatakan sebagai kejahatan terhadap manusia. Apa tindakan-tindakan itu yang dilakukan oleh nanti kelompok kita lihat siapa? Pertama, dia melakukan pembunuhan, kedua pemusnahan, ketiga perbudakan, keempat pengusiran atau pindahan penduduk secara paksa, kemudian perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik, ya, kejahatan apartheid, dan penyiksaan serta pemerkosaan. Ini dulu terjadi di Aceh, ya, yang suaminya dibunuh dan di depan keluarganya istrinya diperkosa. Itu sama dengan, ya memang kalau ada peperangan, jadi pelacuran itu atau perbudakan seksual itu sering terjadi. Atau penganiayaan satu kelompok, ya, yang berbeda paham politik. Kemudian penghilangan orang secara paksa. Itu kemarin dituduhkan kepada Prabowo. Tapi sampai hari ini kasusnya tidak dilimpahkan ke peradilan HAM berat. Kita tak tahu apa penyebabnya. Sehingga akhirnya terkatung-katung. Ada sebagian mengatakan itu harus segera disidangkan di pengadilan HAM berat supaya kita bisa tahu apakah Prabowo itu bersalah atau tidak. Baik, lanjut. Siapa pelaku pelanggar HAM berat? Saya katakan ini, tidak semua orang bisa jadi pelaku. Pertama, birokrat. Siapa itu birokrat? Itu kepala pemerintahan. Sedangkan kepala negara tidak bisa dikatakan sebagai pelanggar HAM berat. Itu pernah terjadi pada kasus Jepang. Jepang itu, Kaisar Hirohito, pada waktu itu, waktu peradilan Tokyo, digugat sebagai penjahat HAM. Kenapa? Karena beliau mengerahkan, ya, pemuda-pemuda Jepang untuk ikut dalam Perang Dunia Kedua. Sehingga pada waktu itu banyak pemuda-pemuda Jepang yang gugur dalam perang. Akhirnya dicarilah kaedah-kaedah hukum yang bisa membebaskan sang kaisar tadi. Karena di Jepang, kaisar itu dianggap titisan darah dewa. Atau bisa dikatakan sama dengan Tuhan. Oleh karena itu, bagaimana caranya supaya mereka itu atau Kaisar Hiro itu terbebas? Maka dari konsep-konsep hukum nasional diketemukanlah yang berbunyi the king can do no wrong. Raja tidak pernah berbuat salah. Jadi di kita agak beda. Satu sisi presiden kepala negara, satu sisi presiden sebagai kepala pemerintahan. Jadi satu sisi dia bisa dikenakan pelanggar HAM berat, satu sisi lagi dia tidak bisa. Jadi kita akan lihat dia bertindak sebagai apa. Kalau dia bertindak sebagai birokrat, maka dia bisa dikenakan sebagai pelaku pelanggar HAM berat.
Kalau dia bertindak sebagai raja, dia tidak dapat dikatakan sebagai pelaku pelanggar HAM berat. Jadi yang masuk kepada kepala pemerintahan itu presiden, kalau sistemnya presidensial, perdana menteri kalau sistemnya parlementer. Kemudian menteri-menteri, gubernur, wali kota, dan bupati. Di sini saya tambahkan adalah Satpol PP. Jadi Satpol PP itu bisa di bawah wali kota, bisa juga di bawah gubernur. Jadi dia ya polisinya, ya polisinya sipil, ya. Jadi Satpol PP itu kita katakan polisinya sipil, dan dia tunduk kepada perintah wali kota, bupati, dan gubernur. Yang kedua adalah militer. Militer ini mulai dari Panglima TNI. Kalau dulu Pangap, ya, Panglima ABRI. Tapi sudah dipisahkan antara TNI dan polisi. Kemudian sampai ke bawah. Waktu kasus tim-tim, Panglima TNI-nya adalah Wiranto. Pada waktu itu dibatasi dari Pangdam Udayana. Dari Pangdam Udayana itulah waktu itu kalau nggak salah saya Pangdamnya Adam Damiri. Anda bisa cek kalau salah ya, tahu. Dari dia sampai kepada satuan-satuan militer yang ada di bawahnya. Jadi tim-tim itu di bawah Panglima Udayana. Kemudian termasuk juga Kapoldanya. Nah, itulah polisinya. Jadi dalam undang-undang baru polisi itu dipisahkan dari TNI. Artinya apa? Karena polisi itu dalam prakteknya harus dekat dengan rakyat. Tapi dalam kasus pelanggaran HAM berat ini, kalau dia melakukan tindakan kejahatan, apakah kejahatan genosida atau kejahatan kemanusiaan, maka dia dapat dikatakan sebagai pelanggar HAM berat. Mulai dari Kapolri, jajarannya, sampai kepada Kapolres. Kemudian yang berikutnya, kelompok-kelompok terorganisir. Ya, kelompok-kelompok terorganisir ini sama dengan kita katakan kayak IPK, ya, Ikatan Pemuda Karya, kemudian AMPI, dan mereka melakukan kejahatan, apa kejahatan yang bersifat kejahatan genosida ataupun kejahatan terhadap kemanusiaan. Jadi individu-individu tidak bisa dikatakan sebagai pelanggar HAM berat. Baik, lanjut. Lanjut. Baik, bagaimana hukum acara HAM-nya? Waktu kita beracara di Pengadilan HAM Jakarta, kita menggunakan pertama Undang-Undang 26 2000 tentang peradilan HAM, kemudian kita pakai KUHP tahun 1981. Kenapa kita pakai KUHP? Karena sampai hari ini kita belum meratifikasi yang namanya Statuta Roma. Di Statuta Roma itulah terdapat KUHP-nya, ya, tentang peradilan HAM berat. Kalau kita lihat dalam Undang-Undang 26 2000 itu belum secara lengkap dijelaskan apa yang dimaksud oleh KUHP. Maka kita
masih menggunakan KUHP 1981. Jadi kalau saudara-saudara nanti menjadi pengacaranya, maka waktu kita hadir dalam sidang pengadilan, maka kita harus membawa KUHP juga. Dan bagaimana mekanisme sidangnya? Pertama, adanya penyelidikan, pembuatan berita acara pemeriksaan yang dilakukan oleh Komnas HAM. Yang kedua, ada penyidik dari Jaksa Agung ad hoc. Ad hoc ini artinya po atau embing sementara. Jadi biasanya mereka itu diangkat dari jaksa yang aktif ditambah jaksa yang pensiun. Penuntutnya tetap Jaksa Agung ad hoc. Baru hakimnya juga ad hoc. Jadi hakimnya ini 2 hakim karir dan 3 hakim non karir. Hakim non karir ini diambil dari di luar hakim karir. Dan nanti saudara-saudara pun bisa menjadi hakim ad hoc. Sekarang ini sudah banyak. Kita lihat tentang hakim tentang buruh, ya, tenaga kerja, ya, itu sudah banyak di luar hakim karir. Dan hakim perikanan, dan saudara bisa lihat. Tapi kalau saya ditanya, maka Anda lebih baik menjadi pengacara. Kenapa? Karena pengacara ini adalah wirausaha atau bisa dikatakan pengusaha. Jadi kalau orang hukum, pengusahanya itu ada beberapa. Ada pengacara, ada notaris, dan ada sekarang sedang ramai dikatakan mediator. Jadi kalau kita pergi ke pengadilan negeri, maka pada putusan pertama hakim itu akan katakan, saudara diberi waktu untuk 14 hari. Jadi dalam rangka 14 hari itulah ada acara yang dinamakan dengan mediasi. Kenapa itu dilakukan mediasi? Karena banyak sekali perkara-perkara yang masuk ke pengadilan dan pengadilan tidak mampu untuk menyelesaikan perkara itu. Jadi siapa tahu saudara berminat, saudara bisa jadi mediator. Jadi boleh dijabat antara pengacara dengan mediator. Tapi kalau notaris, ya bisa juga merangkap jadi mediator. Jadi mediator ini belum ya dipakai di Indonesia. Kalau di Jepang orang sudah menggunakan jasa mediator. Banyak pengacara-pengacara itu tidak membawa kasusnya ke pengadilan. Cukup melalui jalan mediasi. Misalnya antara pengacara A dengan pengacara si B, mereka bermusyawarah untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang mereka hadapi. Baik, lanjut. Kemudian kita lihat penyelidikan, investigasi. Penyelidikan itu bisa merupakan pemeriksaan yang timbul dalam masyarakat berdasarkan sifatnya patut diduga terdapat pelanggaran HAM berat. Jadi ada kata-kata patut diduga telah terjadi pelanggaran HAM berat. Jadi patut diduga ini artinya sudah terdapat bukti permulaan penyidikan. Jadi itu selalu dikatakan oleh polisi P21. Dalam tanda kutip sudah ada 2 alat bukti. Jadi kalau sudah terdapat bukti permulaan, maka akan dilakukanlah penyidikan.
oleh jaksa agung. Jadi harus ada bukti permulaan. Jaksa agung tidak dapat menerima laporan atau pengaduan. Wajib diselesaikan selama 60 hari dan diperpanjang lagi 90 hari, kemudian diperpanjang lagi 60 hari. Kalau tidak ditemukan bukti-bukti, dalam tanda kutip, aturan-aturan yang dilanggar oleh pelanggar tindak pidana HAM berat tadi, maka akan dikeluarkanlah surat perintah penghentian penyidikan yang selalu kita kenal dengan SP3. Jadi adanya penghentian penyidikan. Bisa dibuka? Bisa saja. Kalau nanti ditemukan bukti baru. Kalau ditolak ya oleh hakim, maka para pihak yang dirugikan dapat mengajukan pra-peradilan. Jadi pra-peradilan itu juga diatur di dalam kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Baik, lanjut. Lanjut. Pemeriksaan tadi, pemeriksaan. Belum lompat. Baik. Kemudian kita lihat ada perlindungan terhadap korban. Perlindungan itu bisa bentuk perlindungan fisik, mental, dari ancaman teror dan kekerasan. Yang melakukan perlindungan itu adalah aparat penegak hukum. Dan bisa juga aparat keamanan. Diatur dalam peraturan pemerintah. Siapa yang termasuk korban itu? Ahli waris berhak atas kompensasi. Kompensasi itu adalah ganti rugi, ya, bentuk uang, barang, kemudian restitusi, pemulihan nama baik, dan rehabilitasi, tindakan dalam rangka pengembalian hak seseorang. Ini biasanya barang-barang yang hilang. Itulah kemarin banyak ya mereka menginginkan bahwa barang-barang mereka yang telah diambil itu harus dikembalikan oleh negara. Nah, inilah yang berat dalam pengadilan HAM itu. Kalau kita lihat dalam kasus PKI yang berapa kali ingin diajukan tapi sampai sekarang itu tidak diajukan dengan alasan belum ada 2 alat bukti. Dan banyak kita lihat kasus-kasusnya diselesaikan tanpa melalui pengadilan. Baik, lanjut. Lanjut. Nah, di dalam kejahatan HAM berat ini ada sesuatu yang istimewa. Dikatakan dengan delik komando. Delik komando ini adalah komandan yang bertanggung jawab atas tindakan dari anak buahnya. Inilah kita katakan dalam TNI dan dalam polisi. Karena kedua belah pihak ini biasanya anak-anak buahnya itu tidak berani menentang perintah dari atasannya. Tapi belakangan ini dengan adanya kasus sambannya, mereka boleh tidak melakukan kalau mereka tahu bahwa itu merupakan suatu kejahatan HAM berat. Apa yang harus dilakukannya? Pertama, ada pengendalian efektif terhadap orang-orang yang berada dalam
pengendalian dan pengawasannya. Jadi dia orang-orang yang tinggal di bawah militer itu kemanapun dia harus atas nama perintah. Jadi kalau kita lihat di batalion itu yang berwenang itu adalah kepala batalion. Biasanya mereka berpangkat, yang saya lihat kalau tidak kolonel, dulu letnan kolonel, sekarang sudah dinaikkan jadi kolonel karena sudah banyak kali ya tentara. Jadi mereka-mereka inilah bertanggung jawab kepada anak-anak buahnya yang melakukan penyerbuan ke tempat-tempat yang tidak dibenarkan. Apa tindakan komando tadi? Dia mengetahui pasukan tersebut sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran HAM berat. Di kemarin waktu di Sleman ya, itu ada beberapa orang militer masuk ke penjara menembaki ya orang penjara itu, ada 4 orang ya preman yang katanya preman itu membunuh salah seorang anggota TNI. Tapi sayangnya pada waktu itu mereka tidak dibawa kepada pelanggaran HAM berat, tapi cukup diselesaikan oleh peradilan TNI. Jadi pengadilan TNI itu bukan pengadilan tentang pembunuhan, tapi di sana adalah disiplin. Harusnya adalah pengadilan HAM berat. Kemudian si komando itu tidak melakukan tindakan atau lalai mencegah, menghentikan pelanggaran HAM berat. Jadi dia tahu akan terjadi penyerbuan itu, tapi dia membiarkan saja, dia sudah bisa dikatakan sebagai pelaku pelanggaran berat. Atau tidak melakukan atau lalai atas bawahannya. Jadi dia membiarkan saja bawahannya itu berbuat apa saja. Dulu pada era Pak Harto, tentara itu atau polisi itu mengatakan bahwa hukum itu ada pada senjata ini. Dan serah kami, mau kami apakan. Ke depan hal yang demikian tidak boleh dilakukan lagi. Jadi makanya waktu itu kita adili di pengadilan tim-tim itu mulai dari Pangdam Udayana. Harusnya juga kena Wirantonya. Dan begitu juga presidennya waktu itu Pak Soeharto. Tapi dibatasi. Kasus di Tanjung Priok itu hanya dibatasi tidak sampai kepada Pangdam Jaya. Jadi di bawah Pangdamnya, saya lupa bidang apa itu. Waktu itu Pangdam Jayanya adalah Tri Sutrisno. Saya kira itulah bahwa dalam militer atau TNI, komandan itu tetap bertanggung jawab terhadap anak buahnya. Baik, lanjut. Nah, baik. Ada pelanggaran HAM terjadi sebelum tahun 2000 dan sesudah tahun 2000. Jadi kalau pelanggaran HAM yang terjadi sebelum tahun 2000 itu harus ada usul dari Dewan. Dewan ini adalah DPR. Jadi DPR itu mengusulkan kepada Presiden. Dalam kasus tim-tim, waktu itu orang Norwegia yang menjadi jaksa agungnya meminta agar perkara tim-tim itu dibawa ke pengadilan. Dan kita waktu itu masih enggan membawa ke pengadilan. Akhirnya pada waktu itu bantuan-bantuan atau pinjaman-pinjaman tidak diberikan kepada Indonesia. Karena Indonesia dianggap negara pelanggar HAM. Akhirnya pada waktu itu kita
tidak meratifikasi Satuan Roma, tapi kita membuat Undang-Undang 26 tahun 2000. Dan kita bawa di DPR, dan DPR artinya nyetujui. Tapi pada waktu itu beberapa orang, ada orang-orang yang pernah terkena ya akibat pada era Soeharto dalam kasus Tanjung Priok tahun 83. Jadi mereka minta bahwa kalau kasus tim-tim dibawa ke pengadilan tahun 98 ke tim-tim, dan kami minta supaya kasus Tanjung Priok 83 juga dibawa. Jadi dua kasus itu disetujui oleh DPR, kemudian dikeluarkan keputusannya oleh Presiden, yang waktu itu presidennya adalah Megawati. Maka dengan keputusan Presiden itu, maka dibentuklah peradilan HAM. Jadi peradilan HAM ad hoc itu dibentuk pada waktu itu. Sedangkan yang lain-lainnya itu sampai hari ini belum dibentuk. Ada yang sudah beberapa kali dibawa ke DPR. Kita contohkan adalah kasus Trisakti. Itu ibu-ibu, ada berapa ya ibu-ibu membawa kasus itu ke DPR. Pada era Megawati itu ditolak ya oleh DPR dengan alasan tidak ada dua alat bukti. Jadi ibu itu merasa kecewa karena pada waktu itu hampir semua anggota DPR itu adalah berpihak kepada Mbak Mega atau Megawati. Pada era SBY, mereka juga orang-orang Trisakti tadi mengusulkan, yang menolak adalah kelompok-kelompok SBY. Dalam tanda kutip mendukung Presiden SBY. Waktu itu kelompok Mega menyetujui, tapi kelompok itu kalah dalam jumlah suara. Sehingga akhirnya sampai hari ini kasus Trisakti itu tidak dapat dibawa kepada pengadilan HAM berat. Dan kita dengar ibu itu sampai dia bercerai dengan suaminya untuk mengurus adalah pengadilan HAM berat atas 4 orang anak-anak Trisakti yang terbunuh. Kemudian pengadilan HAM berat tidak berlaku kadaluarsa. Jadi kadaluarsa itu dia kapan saja bisa dibentuk. Jadi waktu itu kita dalam kasus Tanjung Priok itu udah tahun 83. Itu sudah kadaluarsa. Jadi kalau kita lihat di dalam kitab hukum pidana kita, di sana ada mengatur kadaluarsa. Dengan demikian tidak menutup kemungkinan ada komisi kebenaran. Jadi ada komisi kebenaran, jadi artinya boleh berdamai. Tapi sampai hari ini kemarin ada undang-undangnya, tapi undang-undangnya sudah dibawa ke MK, akhirnya MK menganulir atau tidak memperlakukannya. Jadi sampai hari ini tentang yang dikatakan komisi kebenaran itu sudah tidak ada lagi. Baik, lanjut. Jadi kita lihat asas pidana yang saudara ketahui atau yang kita ketahui. Ada namanya asas retroaktif. Itulah yang dipakai dalam hukum pidana kita. Apa tuh retroaktif? Itulah dikatakan dengan asas legalitas. Apa asas legalitas itu? Asas hukum
apa asas hukum itu? Hukum positif. Apa itu hukum positif? Artinya ada undang-undangnya. Itulah yang kita pakai dalam Kitab Hukum Pidana Indonesia. Kemudian yang kedua, ada peradilan khusus. Kalau tadi dikatakan dengan retroaktif, ini non-retroaktif. Jadi dia tidak berlaku surut. Artinya tidak berdasarkan undang-undang. Walaupun undang-undangnya belum ada, dia tidak berlaku. Itulah kemarin dikatakan dalam kasus Tim-Tim itu terjadi pada tahun 1998. Pada kasus Tanjung Priok terjadi pada tahun 1983. Sedangkan undang-undangnya itu kita pakai Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000. Jadi tahun 2000. Tapi karena dia merupakan asas non-retroaktif, maka tindak pidana itu atau kejahatan HAM berat itu bisa diajukan ke pengadilan dengan alasan berlakunya hukum kebiasaan. Yang mana hukum kebiasaan itu? Itulah kita lihat ada hukum Nuremberg, ada Tokyo, dan ada yang lain-lainnya. Saya kira itulah kuliah kita yang berkaitan dengan HAM. Kalau ada yang bertanya, silakan, kita akan jawab sebisa saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak. Baik, ada yang bertanya? Bahirah Sapriadi? Saya, Pak. Ya, silakan Hendra. Saya mau bertanya, Pak, terkait pertama begini, Pak. Tadi Bapak kan sudah menjelaskan bahwa pelanggaran HAM itu ada dua jenis. Pertama HAM berat dan HAM ringan. Iya. Kemudian kalau HAM ringan itu sendiri bisa dikatakan dia masuk dalam kategori di KUHP. Iya. Yang mau saya tanyakan pertama, Pak, begini. Apakah di pelanggaran HAM ringan itu diadili di pengadilan HAM atau di pengadilan biasa umum negeri? Jadi yang pertama, Pak. Kemudian yang kedua, bagaimana sifat putusan daripada pengadilan HAM? Apakah final dan mengikat atau dia bisa dibanding kasasi, dan kemudian juga bagaimana hubungannya dengan Mahkamah HAM internasional, Pak? Itu, Pak. Itu dulu dari saya. Baik, terima kasih. Jadi kalau dia pengadilan biasa HAM ringan itu sudah di bawah naungan pengadilan umum biasa. Artinya BAP-nya dibuat oleh polisi. Itulah yang sekarang kita lihat ada misalnya pencemaran nama baik, ya, ITE, ya kan, itu dilakukan polisi. Tapi kalau pelanggaran HAM berat ini yang melakukan BAP-nya, berita acara pemisahannya adalah Komnas HAM. Jadi Komnas HAM. Barulah tadi kalau dia sebelum tahun 2000 kejadiannya itu melalui DPR. Tapi kalau tidak, ini tidak perlu melalui DPR. Jadi yang sekarang yang kita tunggu adalah terbunuhnya 6 orang anggota FPI yang dilakukan oleh polisi. Jadi kita lihat hasil keputusannya nggak jelas. Karena di sana tidak dibentuk yang namanya pengadilan HAM berat. Harusnya Komnas HAM membuat BAP-nya dan minta presiden tadi ya dengan keputusan untuk membentuk pengadilan HAM berat. Jadi kalau ini dibiarkan saja, itu yang Anda katakan tadi, bisa kemungkinan pengadilan HAM internasional mengambil alih dari Den Haag. Kalau ini terjadi, maka akan memalukan bangsa kita. Kenapa? Karena kita sudah ada aturan hukumnya, tapi kita tidak melaksanakan supremasi hukumnya. Jadi memang kejahatan HAM ini merupakan kejahatan yang bersifat universal. Yang universal itu ada kejahatan lingkungan dan kejahatan HAM.
Yang saudara tanyakan tadi, apakah ada banding? Ada. Ada. Jadi kita waktu kasus Tim-Tim itu, ada beberapa yang mengajukan banding. Sampai kasasi. Malah sampai PK. Kalau Adam Damiri itu, waktu itu, dia bebas sampai kepada kasasi. Waktu mantan gubernur Tim-Tim itu, saya lupa namanya ya, karena Adam Damiri itu bisa bebas, dia mengajukan PK dan akhirnya dia juga bebas. Jadi hampir semua pelaku-pelaku kejahatan HAM berat Tim-Tim itu adalah bebas. Itulah kemarin waktu kita dari Indonesia, saya ikut jadi pesertanya ke Norwegia, ketemu dengan jaksa agungnya, tapi dia baik dan dia tidak menanyakan bagaimana perkembangan pengadilan HAM di Indonesia. Jadi memang ya supremasi hukum itu perlu, dan supremasi hukum itu ada di tangan kita semua. Itulah yang bisa saya jawab. Saudara. Satu lagi, Pak. Nah, silakan. Nah, terkait begini, Pak. Tadi kan pelaku pelanggaran HAM itu kan ada 4 item tadi. Pertama adalah birokrat, dalam hal ini pemerintah, polisi, Polri, TNI, dan kelompok tertentu. Yang mau saya tanyakan, Pak, apabila militer misalnya yang melakukan pelanggaran HAM, itu bagaimana soal kewenangan peradilannya, Pak? Kan peradilan militer sendiri pun ada. Baru pengadilan itulah HAM dikatakan tadi peradilan HAM berat berdasarkan Undang-Undang 26 tahun 2000. Hanya saja di Indonesia ini belum berjalan dengan baik, walaupun kita sudah ada aturannya. Salah satu contoh yang kita lakukan kemarin, gerombongan ya. Gelobokan apa gerombongan itu yang di Jawa Tengah itu ya, di Sleman. Jadi ceritanya itu ada seorang militer di kafe ya, minum-minum, bertengkar, kemudian dibunuh oleh 4 preman. Ternyata 4 preman yang ditangkap ya dimasukkan ke penjara. Tapi si polisi tadi, si tentara tadi tidak senang dengan beberapa kelompoknya menyerang penjara. Dan 4 orang itu dibunuh. Saudara bisa lihat di Google itu. Tapi kasus ini diusut, tidak dibentuk yang namanya pengadilan HAM berat. Mereka diadili dalam pengadilan militer. Sedangkan kalau kita lihat peradilan militer itu, peradilan yang mengatur tentang disiplin militer, bukan tindakan kejahatan. Malah kalau kita lihat itu ada yang namanya pengadilan koneksitas. Kalau dia bukan yang bersifat HAM berat. Misalnya dia membunuh seorang militer, orang sipil, maka dia tidak boleh dipidana berdasarkan peradilan militer. Harus dibentuk yang namanya peradilan koneksitas, yang di dalamnya ada hakim mereka dan ada hakim kita. Jadi memang di kita ini perlu sekali penegakan hukum tadi. Artinya aturan-aturan yang dibuat oleh negara tidak boleh dilanggar oleh negara sendiri. Jadi di sini boleh kita katakan pelaku pelanggaran HAM berat itu hampir rata-rata dilakukan oleh negara. Ada birokrat, ya, ada polisi, ada TNI, kelompok tertentu. Dan kelompok-kelompok tertentu ini, ormas ini, adalah dibentuk oleh siapa? Oleh negara. Itulah kemarin FPI ribut, ya kan? Karena dia memperpanjang, tak diberikan. Tapi rupanya ada aturannya, mereka boleh melakukan tindakan. Tapi tindakan itu tidak boleh melanggar hukum. Itu tadi yang saya katakan tadi. Jadi memang di kita ini kalau dijalankan semuanya sudah ada. Jadi negara ini harus benar-benar melakukan. Inilah sekarang kita sedang ditentang. Jadi kalau Anda baca di Google itu ada 2 versi. Kalau kita lihat versi polisi, dia katakan dia tidak bersalah.
Kalau kita lihat dari versi lain, yang melakukan pembunuhan itu adalah polisi. Kenapa? Karena katanya 2 itu mati di tempat, 4 itu entah mati di mana. Tapi yang pasti ke-6 itu meninggal dunia. Karena dalam tubuhnya terdapat yang dikatakan bekas tembakan. Kalau ini nanti tidak diselesaikan, tadi yang saudara katakan tadi, kemungkinan pengadilan Den Haag akan mengambil tindakan. Makanya yang berkaitan dengan hak asasi ini adalah di bawah naungan dari PBB. Baik, ada lagi? Ya, Pak. Ya, Saudara Surya. Gini Pak, pelanggaran HAM berat kan itu dilakukan secara masif dan terorganisir begitu Pak. Ya, betul. Bagaimana kalau pelakunya itu negara dan dilakukan hampir di seluruh wilayah Indonesia begitu Pak? Apakah dalam praktek peradilannya itu setiap tersangka diadili masing-masing satu-satu atau ada proses yang lain? Dan juga pertanyaan saya kedua, bagaimana kalau negara mengakui pelanggaran HAM berat itu, apakah tetap harus melalui proses pengadilan atau langsung saja ke yang kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi itu Pak? Terima kasih. Baik, jadi kalau dia masih baru, ya kejadiannya kayak kita katakan yang FPI itu masih saksi-saksinya masih ada. Dan pelakunya juga masih ada. Tapi untuk kasus-kasus yang sudah lama, bisa jadi pelakunya juga sudah tidak ada. Maka itu bisa tadi dengan kompensasi. Dia pernah kasus ya di Jawa Tengah itu ya, seorang tua, udah tua sekali, menggugat ya kepada pemerintah Belanda. Pada waktu itu pengacaranya orang Belanda. Mereka minta ganti rugi, kompensasi. Akhirnya diberikan. Karena waktu itu terjadi tembak-menembak dan si orang tua inilah yang hidup sendiri. Cuma Anda lihat di Google tuh ya. Anda akan lihat di Jawa Tengah itu. Jadi yang bela itu adalah orang Belanda. Luar biasa dapat kompensasinya. Jadi kalau Anda termasuk yang berani, banyak kali kasus-kasus HAM berat di Indonesia yang boleh dikatakan bahwa banyak pelakunya yang sudah tiada. Atau bisa jadi dianya sudah tua renta. Jadi dengan tua renta tadi, dia bisa mengajukan gugatan ini. Tapi sampai hari ini kita lihat kemarin tentang PKI, ya kan? Mereka minta supaya diberikan kompensasi. Salah satunya dulu ada permintaan mereka supaya presiden minta maaf. Jadi kata-kata minta maaf itu besar sekali konsekuensinya. Di mana besarnya konsekuensinya? Itu menandakan bahwa TNI itu adalah bersalah. Jadi TNI tidak mau dikatakan bersalah. Jadi kalau kita lihat dalam kasusnya rupanya pada waktu itu karena PKI ada 2 kali melakukan pemberontakan. Pertama tahun 48 dan kedua tahun 65. Jadi sebelum 48 itu memang orang-orang PKI itu banyak sekali membunuh tokoh-tokoh ulama. Terutama tokoh-tokoh ulama Islam yang ada di Jawa Timur. Jadi memang tindakan PKI ini kejam juga pada waktu itu. Dan kalau ada saudara yang hidup pada tahun 65, ada yang masih anak-anak. Saya waktu anak-anak ya, umur 6 tahun. Itu kita disuruh membuat lubang-lubang. Rupanya lubang itu berfungsi, kalau ada yang meninggal, tinggal masukkan apa? Ke lubang tersebut. Jadi tiap rumah itu wajib memasang lubang. Jadi beberapa tokoh kita waktu sekarang ini menolak bahwa minta maaf itu tidak perlu diberikan oleh negara.
Sehingga waktu itu Jokowi tak berani, ya kan? Kalau itu dilakukan oleh Jokowi sebagai presiden, maka kita konsekuensinya harus memberikan kompensasi. Luar biasa besarnya. Banyak yang mereka kehilangan harta. Itu yang susah untuk kita ganti. Susah jauh-jauh aja. Waktu kita pemulihan dengan Cina, itu kita hati-hati sekali. Karena Cina ini banyak yang daerah-daerahnya itu merupakan daerah dia. Kalau kita lihat di Medan itu ada jalan Masnul Haq. Dulu semua itu orang Cina. Yang kemudian diambil alih oleh tentara. Jadi akhirnya rumah-rumah itu milik tentara. Waktu kita buka hubungan diplomatik dengan Cina, kita tidak memberikan apa yang dulu merupakan hak dia. Kalau kita lihat dulu Cina itu ada sekolah Cinanya, ya kan? Luar biasa banyaknya. Aset-aset dari Cina waktu kita masih berhubungan baik dengan Cina. Itu saja, Saudara Surya. Izin bertanya boleh, Ada Pak? lagi? Iya, Pak. Izin bertanya, Pak. Pak. Siapa? Izin, Pak. Hengki, Pak. Izin bertanya, Pak Hengki. Siapa lagi? Ada lagi? Izin, Pak. Gangguan suaranya dulu Pak, coba. Gangguan suara memang inilah susahnya, ya kan? Mohon suara mesinnya dimatikan Pak. AC-nya? Suara mesinnya apa, dimatikan, Pak? Pak? Suara Itu Pak blender. Boni. Silakan Galaxy. Itu Pak Boni tuh. Tanya, Pak. Nah, Pak izin bertanya, Pak. Tolong suara mesinnya dulu Pak, biar agak enak kita dengarnya. Izin bertanya, Pak. apa? Nggak ada mesin sini. Pak Boni, Pak Boni, Pak Apanya kurang Boni. baik, ya kan? AC-nya pun tak Tanya, bunyi. Pak. Izin bertanya, Pak. Pak Rahman, izin bertanya. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Izin, Pak. Yang mesti saya bisa dengar nanti saya jawab pelan-pelan. Saya Pak Hengki, Pak. Izin Sampai bertanya. sekarang, Saya Hengki izin bertanya, Pak. Chandra, Malau, Swandi, Izin bertanya, Pak. Wijaya. Izin bertanya, Pak Hengki, Pak. Galaxy, silakan, Galaxy. Saya di sini mau bertanya tentang pendapat Bapak, Pak. Boleh. Kalau bisa saya jawab. Oke, Pak. Oke. Jadi gimana pendapat Bapak soal aktivis di Papua dan Papua Barat yang menyatakan aspirasinya secara damai, tetapi langkah apa yang hendak Bapak ambil soal keberadaan tahanan politik yang ada di Papua? Lalu bagaimana pembatasan wartawan asing ke Papua yang akan ada pencabutannya atau pembatasannya terhadap Papua, Pak? Itu saja, Pak. Memang sekarang sedang rame ya tentang Papua ini. Jadi saya gambarkan dulu ada 30 orang ya, orang Papua itu dia naik kapal sampai ke Australia. Sampai di Australia mereka diberikan suaka politik. Karena mereka katakan bahwa kehidupan mereka di Papua tidak begitu baik. Jadi memang kasus Papua ini kita bangsa Indonesia ini harus hati-hati. Karena di dalamnya ada yang dikatakan pelanggaran HAM berat. Kemarin ada dikatakan seorang pendeta ya. Itu dikatakan oleh Kontras ya. Pak apa namanya itu? Dan kasusnya itu tidak dibawa ke pengadilan HAM. Jadi memang kasus Papua Barat ini perlu disikapi dengan baik. Kalau kita mengaku sebagai negara yang berasaskan supremasi hukum. Jadi artinya apa? Artinya orang harus diperlakukan sebagai manusia. Artinya hukum itu harus benar-benar ditegakkan. Jadi kalau mereka misalnya ingin merdeka, ya harus diadakan diskusi. Ya. Jadi kita contohkan kemarin ya, Aceh. Aceh itu
dengan gamnya, ya, ingin memerdekakan diri. Artinya lepas dari Indonesia. Tapi artinya terjadilah diskusi, ya, antara Aceh dengan pemerintah Indonesia di Helsinki. Akhirnya orang-orang Aceh sepakat untuk tetap dalam NKRI, tapi meminta beberapa persyaratan. Jadi itu turun tangannya Helsinki. Tapi kita nggak tahu ini dengan Papua Barat, negara mana yang ingin turun tangan untuk menyelesaikan kasus ini. Kalau kita lihat kemarin tentang tim-tim, ya, tim-tim itu pada era Habibie, ya, maka ada juga diskusi di PBB antara Indonesia, PBB, dan Portugal. Akhir sedang diskusi lontong hangat, itu Ali Alatas, tiba-tiba Habibie mengirim surat, maka perundingan tidak perlu dilanjutkan. Kenapa? Nah, Habibie katakan kita akan mengadakan referendum. Referendum itu dua gendangnya. Satu, integrasi, tetap bergabung dengan NKRI. Satu, merdeka. Terakhir, tim-tim lebih mementingkan merdeka. Inilah yang sekarang diminta oleh Papua. Dia minta supaya ada referendum. Tapi kalau kita lihat di Undang-Undang Dasar kita, itu ada bunyinya. Saya lupa pasalnya itu. NKRI adalah harga mati. Jadi artinya tidak ada lagi provinsi yang boleh memisahkan diri dari NKRI. Atau dengan tanda kutip, tidak ada lagi boleh referendum. Karena kalau diberikan referendum kepada suatu daerah, biasanya daerah itu akan memilih apa? Memilih merdeka. Jadi maka itu yang katakan Anda kasus Papua Barat ini sedang rame-ramenya. Ya, tokoh-tokoh internasional, tokoh-tokoh dalam negeri sedang bermain di sini. Kita lihat apakah mampu orang-orang Papua ini akan melihat atau membawa masalah ini bertingkat yang kita katakan tadi, tingkat internasional. Sama juga waktu kita merdeka. Jadi kita dalam merdeka waktu tahun 45 itu menggunakan istilah penentuan nasib sendiri. Jadi suatu bangsa itu dibolehkan untuk menentukan nasib sendiri dengan mengeluarkan pernyataan merdeka. Jadi kita lihat waktu BPUKI dan PPKI kita masih dijajah oleh Jepang. Jepang membentuk itu dan Jepang katakan ya silakan merdeka. Ini yang belum kita berikan kepada Papua Barat. Dan memang banyak kasus-kasus sana. Jadi kalau saudara berminat, saudara boleh juga pergi sana melihat. Saudara apa tadi? Siapa namanya kepada saya? Galaksi, Pak. Nah, Galaksi. Jadi bagus sekali Galaksi ke sana. Jadi sana itu Anda kalau mau buka kantor pengacara mungkin agak laku, cuma agak lebih hati-hati. Karena Anda berhadapan dengan siapa? Banyak militer, ya kan? Tapi sedikit Pak mau menambahi dari yang Bapak bilang tadi, Pak. Boleh, silakan. Pendapat Bapak juga kan selama ini selalu pendekatan yang dilakukan kepada masyarakat itu pendekatan yang sifatnya militer gitu kan. Papua juga kayak gitu. Gimana pendapat Bapak? Karena pada kenyataannya di
di Papua pendekatan secara ideologis melalui pendeta bahkan lebih gampang melunakan mereka. Kenapa pemerintah nggak melakukan hal-hal seperti itu? Kenapa selalu pendekatan militer yang dilakukan, bukan pendekatan yang lebih soft, begitu Pak? Itulah yang katakan pendekatan militer itu adalah menjaga kedaulatan. Di Angkatan Darat menjaga kedaulatan di darat, Angkatan Laut menjaga kedaulatan di laut, dan Angkatan Udara menjaga kedaulatan udara. Jadi seharusnya dalam mengatasi rakyat sendiri, masyarakat sendiri, itu kan biasa kalau ada satu keluarga, ada anak yang nakal. Dan tidak perlu anak itu dipukul. Apalagi dibunuh. Ya kan? Jadi kalau kita lihat di Papua ini, ya wajar saja ada yang ingin melepaskan diri dari NKRI. Jadi yang perlu dia lakukan adalah pendekatan-pendekatan kemanusiaan. Itulah hak asasi tadi. Jadi dengan pendekatan kemanusiaan, wilayah itu tidak akan meminta apa? Melepaskan diri dari negara NKRI. Kita contohkan aja Amerika. Amerika itu ada 50 negara bagian. Saking banyaknya itu, ya tak pernah kita dengar ada satu wilayah negara bagian itu minta melepaskan diri dari apa? Negara Amerika. Maka mereka merasa terhina kalau mereka lepas dari apa? Negara Amerika. Maka kita harus belajar. Kalau kita lihat di Amerika itu banyak bangsa-bangsa kulit hitam. Yang kadangkala ada presidennya yang kurang memperhatikan kulit hitam. Ya kalau kemarin itu katanya Donald Trump itu ya kurang memperhatikan. Joe Biden ini katanya mungkin akan lebih memperhatikan. Tapi tidak ada pun satu wilayah atau satu negara bagian tersebut meminta melepaskan diri dari apa? Negara Amerika. Jadi Indonesia juga perlu meniru. Bagaimana caranya? Salah satunya adalah meningkatkan pendapatan rakyatnya. Jadi kalau rakyatnya kaya, berada di bawah NKRI, negaranya, warga negaranya makmur, ini kita negara kita kaya nggak? Kita punya tambang, kita apa? Coba Pak Jokowi pidato dia kan, kita semua punya. Cuman sayangnya rakyatnya apa? Tidak kaya. Kalau kita lihat Papua itu kan luar biasa. Tambang emasnya kan, Freeport itu. Jadi kita harus meningkatkan kesejahteraan rakyat kita. Dengan sejahtera tadi, maka orang akan merasa bangga menjadi bagian dari NKRI. Itu pendapat saya, mungkin salah. Pak STJ Siregar, Boleh bertanya, Pak? sama tua dengan saya nih ya. Udah berapa umurnya, Pak? Tak dengar ya. Pensiunan dari mana, Pak? Dari TNI, Pak. Wah, ini ada orang TNI, dia udah mengerti dia. Iya, Pak. Tanggung jawab komandan tadi ya kan? Ya, mendengar dulu. Nah, tak boleh melanggar perintah komandan. Nah, nanti Ya, boleh betul. tanya. Tapi ya, karena kita nggak ketemu muka, ya kan? Iya, Pak, betul, Pak. Jadi dialog ini kurang manis dia, ya kan? Betul. Jadi kalau dia tatap muka, Bapak ini bisa memberi banyak. Atau bisa menentang pendapat saya. Nah, jadi dengan demikian kita akan lebih apa? Memang inilah pandemi ini memang membuat kita akan keluar duit sedikit. Iya, betul. Salah satunya Banyak, untuk Pak. apa? Keluar banyak. Untuk internet. Dan internet kita pun kadang-kadang apa tadi? Nge-lag. Tak nyambung dengan baik, ya kan? Lelet. Saya rasa sudah hebat, suara saya kuat kali. Ya, betul, Pak. Sudah kedengaran. Bagus, Pak, bagus. Mudah-mudahan lain kali kita ketemu, ya kan? Iya, Pak. Betul, Pak. Aman, saya tinggal sekarang di Jalan Sunggal. Kalau dulu saya tinggal di
Komplek Usuh, Tridharma, tempat 4. Iya, Yang Pak. udah mau dekat pensiun, kayak Pak Siregar juga ya kan? Iya, Pak, Harus betul. Pak. tinggal di luar lah dia. Ada lagi? Kalau Izin, tak Pak. ada, Boleh bertanya, ya Pak? udah setengah 1 ya. Satu pertanyaan, Pak. Boleh Nah, bertanya, boleh Pak? satu lagi. Siapa nih? Stanley. Hengki, Pak. Pak Hengki dulu. Hengki, Pak. Izin, Nah, Pak. silakan. Stanley Pak. Alvin. Hengki dulu Pak, nggak masalah Pak. Hah? Hengki aja dulu Pak, nggak masalah. Hengki aja. Ya, silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Ada? Halo? Baik, Pak, kalau izin tak bertanya. ada, sampai jumpa lain kesempatan. Aduh. Mudah-mudahan kita mendapat berkat rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa Aduh Pak. dan Itu saudara-saudara Gara-gara Bisa lulus. jaringan nih, Pak. Gara-gara galaksi nih. menjadi Gara-gara pengacara. jaringan nih. pengacara handal dan dikenal ya seperti pengacara-pengacara lainnya. Sampai sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Selamat, Pak. Yang Pak. Aduh, salah. Akibat sinyal mokol. Lagi pas sinyal. Aduh. Enak-enaknya. Jaringan, ampun jaringan. Aduh, lagi enak-enaknya nih. Ham seru. Ngelek guys. Smokol guys, smokol. Sebat dulu, sebat. Lalu banyak lagi pertanyaan ya. Tanya aja. Banyak. Sampai jumpa ya. Banyak Pak. Saya sejak tadi mau bertanya nggak dapat Pak. Saya pun juga nggak dapat. Bang Boni pun ngebor di rumah. Bang Boni. Padahal lagi mantap ini. Iya. Ngopi guys. Itu gimana itu? Tadi blender siapa yang bunyi, oi? Entah. Blender Bang Boni Blender itu. ya. Oh. Nggak blender itu, nggak blender. Blender Pak Boni ya, itu. Pak? Enggak. Jus pokat 1, Pak Boni, jus pokat. Nanti dari Aduh. Galaxy Kopi. Kopi Iya, sih kelas. mesin kopi Galaxy tadi tuh. Bisa ditanya juga sama tulang Siregar. Ah iya Iya. itu benar. Mantap tuh. Pas sekali tuh kayaknya. Tanya sih. Punya rumah ini. Galaksi cinta Papua. Mohon maaf, gak ada mantan di sana. Asik. Mana tulang Siregar? Galaksi mantan bupati di Papua Barat. Galaksi.